Hampir secara naluriah, klien menekuk lututnya dan berguling ke samping menuju pintu kamar mandi. Sebuah anak panah kecil berbulu hitam menancap ke wastafel. Anak panah itu tampak terbuat dari tulang dan memancarkan cahaya biru berkilau yang amat indah. Jika klien sedikit saja merasa ragu, ia pasti tidak akan bisa menghindari serangan mendadak itu. Setelah berguling beberapa kali, klien merogoh sakunya dan mencoba mengeluarkan beberapa kartu tarot. Namun pada saat itu, ia merasakan hembusan angin menyelubunginya. Dari sudut matanya, ia melihat sosok hitam melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Sosok itu muncul di hadapannya dalam posisi luar biasa, lalu menguatkan pijakannya dan menendang dari bawah ke atas. Menyadari bahwa ia tak bisa menghindar, klien segera membatalkan niatnya semula dan menggunakan sikunya untuk menahan serangan itu. Dengan sangat keras, seluruh lengan kirinya terasa mati rasa, dan tubuhnya terpental seperti bola squash yang dimainkan di sekolah kelas menengah, atau seperti bola sepak yang kini populer di kalangan bawah. Betapa kuatnya, klien merasakan dadanya menegang. Tanpa panik, ia menyesuaikan tubuhnya di udara, dan mengubah posisinya, nyaris mampu menjaga keseimbangan, seperti sedang melakukan akrobat. Pak. Saat itu, sebuah pipa hisap berwarna coklat kayu jatuh ke lantai kamar mandi dan memantul di balik pintu. Kecepatannya menurun. Tepat ketika klien hendak meregangkan tubuhnya untuk berdiri tegak dan menghadapi serangan lanjutan, sebuah bayangan tiba-tiba melintas di benaknya. Kecepatan musuh berbaju hitam itu jauh melampaui perkiraannya, bahkan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pria itu merendahkan tubuhnya dan mengayunkan lengannya, menghantam dada klien. Dalam sekejap, tubuh klien membungkuk, berputar setengah lingkaran lagi, seperti bola kecil yang terus menggelinding dan terlempar. Bau! Ia menumpukan tangannya ke tanah, membuka kakinya seperti gunting sambil tetap merendahkan kepala. Hal itu membuat tinju pria berbaju hitam meleset, hanya menerobos ruang kosong. Tinju yang awalnya diarahkan ke dadanya, hanya mengenai kakinya setelah klien memutar tubuhnya, namun kakinya terbuka lebar. Dengan dorongan, kedua kakinya menutup, membuat klien dapat melompat gesit ke samping, dan akhirnya berdiri tegak. Bau! Belum sempat ia mengamati musuhnya, sosok hitam itu sudah kembali berada tepat di depannya, membawa hembusan angin kuat. Reaksi yang begitu cepat. Klien segera mengangkat kedua lengannya di depan tubuh, untuk menahan serangan. Dengan hantaman berat, ia merasa seperti bertabrakan dengan beruang hitam. Tak sanggup menahan kekuatan besar itu, ia hanya bisa terhuyung ke belakang, dengan lengannya yang nyaris mati rasa. Saat itulah, klien akhirnya mengenali penyerangnya. Pria itu berkulit gelap, bertubuh ramping namun kuat, dengan rongga mata yang dalam. Ia tak lain adalah Algojo dari geng Zemangger, Mersol, orang yang datang menemui detektif Moriarty pagi itu. Pak. Dengan sorot mata buas, Mersol terus mengejar dan melayangkan serangan bertubi-tubi. Pukulan kiri, tinju kanan, menghujani klien tanpa henti. Perbedaan kekuatan di antara keduanya sangat jelas. Klien tak mampu menghadapi serangan secara langsung. Ia harus mengandalkan kelincahan dan indera firasatnya untuk sekadar menghindari rentetan pukulan. Tidak, aku harus memanfaatkan keunggulanku sepenuhnya. Dengan pikiran yang sama, klien berhenti bertarung jarak dekat. Ia merendahkan tubuhnya dan berguling ke samping. Kerak! Sebuah kursi hancur dihantam tendangan Mersol. Klien menopang tubuhnya dengan satu tangan, menggunakan kekuatan pinggang untuk terus berguling, mencari peluang untuk menggunakan kartu tarot atau jimat buatannya. Tap. Mersol dengan cepat mengejar dan menendang lagi dan lagi, secepat lawannya. Ia seperti beruang raksasa yang diberkahi kelincahan tanpa celah, membuat klien yang terus berguling hanya bisa fokus menghindar dan bertahan, tanpa kesempatan menarik kartu atau menggunakan jimatnya. Kaca! Bam! Sebuah kursi hancur, meja terbalik, gantungan mantel roboh, dan klien telah berputar hampir satu lingkaran penuh, namun situasinya semakin genting. Tak bisa terus begini, ia terus menghindar, berguling, dan berputar,
mencari setiap peluang untuk membalikkan keadaan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul ketika ia melihat meja kopi di ruang tamu dari sudut matanya. Bam! Klein menahan satu pukulan dengan satu tangan, sambil melompat mundur menuju ruang tamu, menahan rasa sakit. Saat itu, otot-otot kaki Mersol tiba-tiba membengkak, seolah terisi udara. Boom! Ia menghentakkan tanah begitu keras hingga seolah bergetar, lalu melesat ke arah Klein seperti peluru, dengan satu kaki diarahkan padanya. Klein nyaris tak bisa menahan diri sebelum kembali terpental, menghancurkan meja kopi dengan suara kaca pecah bergema di ruangan. Begitu keras, membuat set teko porselen berterbangan ke lemari, pena-pena bulat, template kontrak, dan berbagai koran berhamburan ke lantai. Melihat detektif berbaju mantel hitam itu melemah akibat benturan, dan untuk sesaat tak mampu bangun atau berguling, sorot buas melintas di mata Mersol. Ia meluncur ke depan, mengayunkan lututnya di tengah suara pecahan porselen. Mata Klein menggelap saat melihat pemandangan itu. Ia sudah memegang tempat kontrak di tangannya. Ia sengaja berlari ke meja kopi di ruang tamu, mengabaikan semua peringatan dari firasatnya, hanya untuk mengambil tempat kontrak atau koran. Ketika melihat lutut Mersol mendekat, pergelangan tangannya bergetar. Saat itu juga, sebuah bayangan muncul di pikirannya, bayangan di mana leher Mersol terpelintir ke belakang. Klein sedikit menekan pergelangan tangannya, melemparkan tempat kontrak di tangannya. Tempat kontrak itu seperti anak panah baja halus yang melesat ke tenggorokan Mersol. Saat itu, jarak antara keduanya kurang dari 1 meter. Dan karena Mersol terus mendekat, jarak itu semakin kecil. Sebuah benda putih terpantul di mata Mersol, membuatnya secara refleks mencoba melompat mundur untuk menghindar. Cerik! Tempat kontrak itu menembus tenggorokannya, merobek batang tenggorokannya. Darah berbuih mengalir deras saat Mersol terjatuh di depan Klein, lututnya menghantam lantai dengan keras. Huff! 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 Ia menarik tempat kontrak yang berlumur darah dan memegangi lehernya. Namun, ia tak mampu menghentikan darah yang keluar dari lukanya, dan matanya perlahan kehilangan fokus. Akhirnya, tubuhnya kejang beberapa kali, lalu berhenti bergerak. Klein butuh waktu untuk memulihkan diri, sebelum ia cukup kuat untuk berbalik dan berdiri. Di antara jarinya sudah terselip beberapa kartu tarot, bersiap menghadapi kemungkinan serangan balik atau musuh lainnya. Setelah mengaktifkan Spirit Vision dan memastikan penyerangnya telah mati, Klein melihat sekeliling dan tak menemukan aura lain. Barulah ia sedikit tenang. Ia menyadari 2 kursi hancur, meja kopi pecah di beberapa tempat, dan pecahan porselen berserakan di seluruh lantai. Seluruh ruang tamu, ruang makan, dan foyer berantakan. Menunduk, ia melihat lengan jasnya rusak, dan lapisan luar kainnya ternoda debu tebal. Tiba-tiba, Klein berbisik pelan dengan nada menyindir, tak ada cara untuk mengajukan penggantian biaya untuk ini. Ia tertawa, seolah telah menemukan sesuatu yang bisa menghiburnya seumur hidup. Ia tertawa begitu keras, hingga tubuhnya membungkuk ke depan dan ke belakang, sampai hanya suaranya yang menggema di seluruh rumah. Beberapa detik kemudian, Klein berhenti tertawa, dan berjalan ke arah mayat dengan ekspresi berat. Ia ingin membuat si mayat berbicara. Karena sudah terbiasa dengan ritual medium, dan menjawab doanya sendiri, Klein menghirup aroma segar, dan menggunakan teknik ramalan mimpi sambil berbisik, dalang yang mengirim Mersol dalam misi ini. Tak lama, matanya berubah menjadi hitam, saat ia memasuki mimpi dan melihat kabut abu-abu. Tiba-tiba, dunia abu-abu yang kabur dan sosok-sosok bercahaya itu berubah, membentuk banyak adegan dan gambar di hadapannya. Di depan Mersol, berdiri seorang pria parubaya tanpa topi. Kemeja putihnya memiliki kerah dan manset berbentuk kelopak bunga yang rumit dan berlapis-lapis, membuatnya terlihat sangat megah. Dipadukan dengan rompi hitam ketat dan celana panjang ramping, ia tampak mencolok dan berlebihan. Pria parubaya itu berambut coklat dan bermata biru, berwajah tirus dengan janggut tipis. Ia tampak seperti seorang bangsawan tampan. Ia menatap Mersol dan berkata dengan suara dalam, "Tak peduli apapun yang terjadi,
pastikan kau menemukan Ian Wright dalam keadaan hidup. Jika ia mati, bawa jasadnya padaku dalam waktu 1 jam, lebih baik dalam 15 menit. Ya, Tuan Duta Besar. Mersel tak menyembunyikan sikap kasarnya, tapi tetap menundukkan kepala. Adegan itu pecah, dan Klein mengerutkan kening. Tuan Duta Besar, masalah ini ternyata melibatkan negara lain. Dilihat dari gaya pakaiannya, kemungkinan besar, Duta Besar itu adalah Duta Besar Republik Intis untuk Backland. Ian hanyalah seorang remaja. Pria itu bisa memanggil arwah, atau setidaknya, ada seseorang di sekitarnya yang bisa melakukannya. Klein berpikir sejenak, lalu menyusun kalimat lain untuk ramalan mimpi. Alasan mencari Ian Wright. Dalam mimpi abu-abu kabur itu, Klein kembali melihat pria parubaya yang sama. Ia menatap Mersel dan berkata pelan, "Tidak perlu tahu alasannya. Cukup ikuti perintahku. Aku memberimu ramuan dan uang untuk menjadi orang yang berkuasa di balik geng Zemenger, bukan untuk membuatmu bertanya, tapi untuk membuatmu bertindak. Kau hanya perlu tahu bahwa Ian Wright mungkin terlibat dalam sebuah benda yang sangat penting." Ketika adegan itu memudar, Klein kembali keluar dari mimpi. Sebuah benda yang sangat penting. Aku benar-benar tak bisa menebaknya. Ian, apa sebenarnya itu? Ramuan. Jadi Mersel ternyata seorang Beyonder. Pantas saja kemampuan bertarungnya begitu kuat dan mengerikan. Ia pasti seorang Beyonder yang mahir di bidang ini. Saat pikiran-pikiran itu melintas di benaknya, Klein merasa lelah. Tampaknya, menjawab doanya sendiri telah menguras terlalu banyak spiritualitasnya. Jika ia ingin mengembalikan standar kemampuan mediumnya seperti semula, ia memperkirakan itu baru akan tercapai ketika dirinya berada di urutan 7. Setelah mengakhiri ritual dan membubarkan dinding spiritual, Klein menatap mayat Mersel dan mengamatinya dengan saksama dalam waktu lama. Akhirnya, ia melihat bintik-bintik cahaya spiritual berkumpul di luka di tenggorokan lawannya, perlahan membentuk sesuatu. Dengan hati-hati, Klein menarik keluar benda merah tua, yang tampak seperti jeli atau agar-agar dari kehidupannya dulu. Apakah ini karakteristik Beyonder yang ditinggalkan oleh Mersel? Aku penasaran, ini ramuan urutan jenis apa? Itu mudah diketahui. Aku akan mendapatkan jawabannya dengan melakukan ramalan di atas kabut abu-abu. Secara teori, karakteristik Beyonder dari Beyonder urutan rendah dapat memberikan kekuatan yang sesuai, bahkan tanpa bahan pelengkap. Namun, seseorang bisa kehilangan kendali dan menjadi gila seketika setelah mengonsumsinya. Hampir semua bahan pelengkap untuk ramuan urutan rendah tidak memiliki spiritualitas. Pikiran Klein melayang kemana-mana, sebelum akhirnya ia memaksa dirinya fokus kembali. Kini, sebuah mayat terbaring di hadapannya, dan memikirkannya saja sudah membuatnya sakit kepala, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tubuh Mersel tergeletak di sana, matanya masih terbuka lebar, seolah-olah tatapan pembunuh masih tertinggal di dalamnya. Luka yang telah memutus setengah tenggorokannya awalnya tampak tipis, namun setelah karakteristik Beyonder mengental, luka itu melebar cukup parah dan tampak jauh lebih mengerikan. Pada saat yang sama, fenomena inkontinensia pasca kematian membuat bagian bawah tubuhnya menyebarkan bau busuk menyengat. Klein memegang benda seperti jeli berwarna merah tua itu, merasa bimbang tentang apa yang seharusnya ia lakukan selanjutnya. Ada 3 pilihan utama. Yang pertama, membersihkan tempat kejadian, mengobati lukanya sendiri, lalu melapor ke polisi dengan alasan membela diri. Yang kedua, menunggu hingga malam larut, membuang mayat ke dalam saluran pembuangan, dan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang ketiga, langsung meninggalkan identitasnya sekarang juga, melarikan diri ke distrik lain, dan mengganti namanya lagi. Masalah dari pilihan pertama adalah, Klein masih berstatus sebagai warga ilegal dengan masa lalu kelam. Melapor ke polisi bisa dengan mudah membuat penyelidikan menguak masalah identitasnya. Untuk pilihan kedua, selain harus hidup dengan kekhawatiran bahwa mayat itu akan ditemukan dan polisi akan datang mengetuk pintunya, ada bahaya tersembunyi lainnya. Ketika duta besar di balik Mersel menyadari bahwa bawahannya hilang atau mati, ia pasti akan mengirim seseorang lagi ke Jalan Minsk, nomor 15. Saat itu terjadi, musuh yang akan dihadapi Klein
mungkin saja seorang urutan 7 atau bahkan urutan 6. Ia akan berhadapan dengan sebuah faksi yang kemungkinan besar adalah sebuah negara yang kuat. Pilihan ketiga tampak sebagai langkah paling bijak dan aman yang dapat menghindarkannya dari semua risiko. Namun, ada sisi buruknya. Potret klien kemungkinan besar akan dipublikasikan dan membuatnya menjadi buronan. Selain itu, potret tersebut akan menggambarkan wajah aslinya yang bisa dengan mudah dikenali oleh Nyonya Summer di rumah sebelah, tetangganya, pengacara Jurgen, dan lainnya. Begitu pengumuman pencarian itu dimuat di surat kabar, bahkan jika hanya terbatas di wilayah Backlund, klien sangat mungkin akan dikenali oleh Dali dan para Nighthawk lainnya. Hal itu akan membuat masalah menjadi jauh lebih rumit. Karena perkara ini melibatkan Ins Zengwil dan artefak tersegel 008, besar kemungkinan ia akan dikejar oleh seorang ahli selevel diakon berpangkat tinggi. Tentu saja, pilihan ketiga memiliki kemungkinan lain. Menyembunyikan mayat dan membuang bukti ke dalam saluran pembuangan, lalu mencoba melarikan diri. Namun, tetap ada risiko menjadi buronan jika sang duta besar tidak dapat menemukan klien. Ia bisa saja memerintahkan anggota geng Zemanger untuk menghubungi polisi dan menggunakan kekuatan resmi Backlund untuk mencarinya, dan jika ia berhasil melacak klien, itu sama saja dengan pilihan kedua. Setelah mempertimbangkan semuanya, klien dengan cepat mengambil keputusan. Ramalan. Tentu saja, ia sudah cenderung pada satu pilihan yang lebih sedikit keburukannya. Pilihan pertama relatif lebih kecil risikonya dan memberinya kesempatan untuk tetap memegang kendali. Dengan membuat dirinya terekspos, ia bisa menarik perhatian pihak resmi dan membatasi tindakan balasan sang duta besar agar tidak menjadi terlalu gila. Ia mengambil selembar kertas dan menulis pernyataan untuk ramalan. Setelah itu, klien mengeluarkan pendulum roh dari pergelangan tangan kirinya, membuat liontin topas itu tergantung alami di atas permukaan kertas. Aku seharusnya melapor ke polisi. Aku seharusnya melapor ke polisi. Setelah selesai melafalkan mantra dalam diam, ia melihat pendulum roh itu berputar searah jarum jam, dengan amplitudo kecil namun frekuensi yang cukup tinggi. Ini menandakan jawaban positif. Setelah meramalkan dua pilihan lainnya secara bergantian, dan mendapatkan jawaban negatif dari keduanya, klien tak ragu lagi dan mulai membereskan tempat kejadian. Ia mengenakan sarung tangan hitam dan mulai menggeledah mayat. Ia menemukan sebilah belati tajam, segepok uang tunai, sebungkus rokok, pemantik, dan beberapa barang kecil lainnya. Klien mengembalikan barang-barang lain ke tempat semula, melepas sarung tangannya, memegang belati, dan menusukkannya ke luka di tenggorokan Mersol untuk merusak bentuk aslinya. Lalu, ia kembali mengenakan sarung tangan, dan membuat tangan Mersol menggenggam belati itu. Setelah semua itu selesai, klien mengumpulkan karakteristik Beyonder Mersol, jimat buatannya sendiri, kartu tarot, kontrak berlumur darah, kertas ramalan, serta berbagai material yang biasa ia bawa, lalu memasukkannya ke dalam kantong kertas. Kemudian, ia melakukan ritual untuk memanggil dirinya sendiri, dan berubah menjadi roh khusus. Membawa peluit tembaga azik, ia merasakan kekuatannya bertambah dan wujudnya menjadi lebih padat. Klien mengambil kantong kertas itu, mengakhiri pemanggilan, dan kembali ke dunia di atas kabut abu-abu. Ia meletakkan barang-barang dari dunia nyata itu di belakang kursi tinggi The Fool, untuk sementara waktu, termasuk peluit tembaga azik. Lalu ia menenangkan diri, merasakan sensasi jatuh dengan cepat, dan kembali ke tubuhnya sendiri. Alasan klien tidak membakar kontrak berlumur darah dan kertas ramalan itu adalah karena ia khawatir setelah laporan dikirim ke polisi, kasus ini akan diteruskan ke departemen khusus, dan seorang Beyonder kuat akan melakukan ramalan terkait insiden tersebut. Namun, dengan gangguan dari kabut abu-abu, bahkan jika Eternal Blazing Sun sendiri turun ke dunia, dia takkan bisa mendapatkan jawaban yang berarti. Inilah juga alasan klien selalu menaruh tinjauan dan ringkasan mingguannya di atas kabut abu-abu, setelah spiritualitasnya meningkat pesat pasca kenaikan ke urutan 8. Saat ini, ia tak mampu menanggung kecurigaan dan penyelidikan yang lebih mendalam lagi. Setelah menghapus dinding spiritualitas, angin yang tiba-tiba berhembus menghapus sisa bau dari material ritual, barang-barang yang terkait dengan ranah mistisisme dan Beyonder.
Yang tersisa di tubuh Klein maupun di rumahnya hanyalah lilin-lilin yang masih menyala di depannya. Namun kali ini, ia memilih lilin biasa, karena ia hanya berdoa dan memanggil dirinya sendiri, tidak perlu melakukan ritual secara mendetail. Selain itu, memiliki lilin di rumah adalah hal yang sangat wajar sesuai zaman, bahkan jika ia satu-satunya lajang di rumah itu. Setelah memadamkan lilin dan mengembalikannya ke tempat semula, Klein mengeluarkan arloji saku emasnya, membukanya, lalu memperkirakan jumlah menit sejak kematian Mersol, dan menambahkan perkiraan waktu minimum yang dibutuhkan polisi untuk mengirim orang guna menyelidiki dan membuat laporan. Ia ingin memastikan bahwa bahkan jika seorang Beyonder datang menyelidiki, setidaknya 1 jam telah berlalu sejak kematian Mersol. Dalam ilmu mistisisme dan ranah spirit channeling, ini adalah titik waktu yang sangat penting. Setelahnya, informasi yang dapat diperoleh akan sangat terbatas dan samar. Misalnya, seseorang bisa menemukan melalui medium bahwa pembunuh Mersol adalah Sherlock Moriarty. Tetapi mereka tidak akan mendapatkan detail tentang bagaimana kematian itu terjadi. Sedangkan soal apakah musuhnya bisa meramalkan keterlibatan Beyonder, Klein sama sekali tidak khawatir, karena faktor-faktor utama, seperti kontrak berdarah, telah disimpan di atas kabut abu-abu. Bahkan premonisi dan kemampuan tempurnya pun akan terhalangi, karena ramalan musuh pasti akan mengarah pada ruang misterius di atas kabut abu-abu, dan tentu saja akan terganggu. Untungnya, aku juga seorang profesional. Rasanya aku benar-benar sudah menjadi Moriarty. Klein memeriksa kembali tempat kejadian, memastikan tidak ada masalah, lalu mulai berjalan sambil memperhatikan arloji sakunya. Setelah waktu yang diperkirakan berlalu, ia mengenakan kacamata berbingkai emas, dan menunggu beberapa menit sebelum membuka pintu dan keluar. Langit Backlund telah gelap, dan lampu gas di jalan menerangi hujan yang turun. Sebagai kawasan kelas menengah, jalan Minsk sering dipatroli oleh polisi. Klein menunggu sebentar, lalu melihat targetnya dan mendekatinya. Mereka adalah 2 polisi berpangkat rendah, dengan hanya 1 chevron di polet mereka. Mereka membawa pistol, tongkat, dan memegang payung sambil melihat sekeliling. "Petugas, ada penjahat yang menyerangku," teriak Klein dengan sangat meyakinkan. Penampilannya yang berantakan membuat 2 polisi itu langsung menaruh perhatian. Mereka masing-masing mengeluarkan tongkat dan menatap waspada ke sekeliling. "Di mana penjahatnya?" tanya polisi bermata coklat berwajah bulat dengan suara dalam. Klein menunjuk ke arah rumahnya. "Ia menyelinap ke rumahku dan mencoba membunuhku. Dalam perkelahian, aku secara tidak sengaja menusuknya sampai mati." Menusuknya sampai mati. Kedua polisi itu saling bertukar pandang dan menatap Klein dengan penuh selidik. "Tunjukkan pada kami." "Baik." Klein bertingkah seolah baru saja selamat dari bencana, saat ia memimpin kedua polisi itu menuju rumah nomor 15 Jalan Minsk, mengeluarkan kuncinya, dan membuka pintu. 2 polisi itu pertama-tama melihat kekacauan tempat kejadian, sebelum menyadari ada mayat tergeletak di lantai. Mereka memperhatikan luka mengerikan di tenggorokan korban, serta belati berdarah di dekatnya. "Awasi tempat kejadian. Aku akan kembali ke kantor dan melapor ke inspektur," kata salah satu polisi kepada rekannya yang bermata coklat. "Baik." Polisi bermata coklat itu menatap Klein, wajah dan bahasanya penuh kewaspadaan. Beberapa saat kemudian, seorang sersan berseragam hitam putih kotak-kotak, dengan 3 chevron di epauletnya, tiba bersama polisi sebelumnya dan 2 bawahan lainnya. Para polisi menyelidiki tempat kejadian dan mencari petunjuk, sementara sersan yang memiliki janggut pendek coklat kekuningan di bawah dagunya, membawa Klein ke samping dan mulai menanyai beberapa pertanyaan awal. "Nama? Sherlock Moriarty. Ini kwitansi sewaku selama setengah tahun." Klein telah menyiapkan semuanya jauh-jauh hari. Sersan itu menatapnya sekilas dan melanjutkan. "Apa pekerjaanmu?" "Detektif swasta," jawab Klein dengan jujur. Sersan itu mengernyit dan berkata, "Apakah kau mengenal korban? Apakah kau tahu mengapa dia menyerangmu?" "Aku mengenalnya. Namanya Mersol, Algojo dari geng Zimanger." Klein tidak menunggu sersan bertanya lebih jauh dan melanjutkan, "Sebelumnya aku menerima pekerjaan dari Ian Wright untuk menyelidiki mantan majikannya, Detektif Zreal Victor Lee.
Masalah ini ternyata terkait dengan geng Zemanger dan Mersol. Aku membuntutinya dan mengetahui bahwa ia diam-diam bertemu dengan seorang pria yang tampaknya memiliki status tinggi. Mersol memanggilnya Tuan Duta Besar. Setelah mengatakan itu, Klein tidak terkejut melihat ekspresi Sersan berubah. Duta Besar, apakah kau tahu namanya? Tanya Sersan dengan suara berat. Aku tidak tahu, tapi jika melihat fotonya, aku pasti bisa mengenalinya. Jawab Klein dengan jujur. Pagi ini, Mersol datang menemuiku dan memintaku mencari Ian Wright. Berdasarkan etika profesiku sebagai detektif swasta, aku menolaknya. Dan ketika aku pulang malam ini, aku diserang dan hampir dibunuh olehnya. Untungnya, aku cukup terlatih dalam pertempuran dan cukup cepat bereaksi. Sersan itu berpikir sejenak dan meminta detail perkelahian. Klein menceritakan pertarungan itu dari awal hingga akhir hampir seluruhnya, mengubah premonisinya menjadi reaksi, lalu mengubah kontrak yang ia lemparkan dalam perkelahian, menjadi belati yang dijatuhkan Mersol. Baiklah, ikutlah kami ke kantor polisi, dan tunggu hasil autopsi, hasil penyelidikan di TKP, serta interogasi dari pihak-pihak terkait. Pikiran Sersan itu sudah tidak lagi fokus pada kasus tersebut, sikapnya jelas menjadi asal-asalan. Saat ini, hanya satu hal yang terlintas di pikirannya. Ini adalah kasus penting yang melibatkan duta besar asing. Ia harus segera melaporkannya. Dalam lamunannya, ia tiba-tiba teringat satu pertanyaan dan cepat-cepat menambahkan, "Apa keyakinanmu?" "God of Steam and Machinery," jawab Klein tanpa ragu. Markas besar gereja Storm berada di Sherwood Borough, jadi kasus yang melibatkan Beyonder seringkali dialihkan ke sana, kecuali jika pihak yang terlibat bukan penganut Lord of Storm. Demi menghindari pertemuan dengan para Nighthawk, Klein tak punya pilihan selain mengecewakan sang dewi. Empress Borough. Di sebuah rumah yang tak mencolok, Sio dan Force duduk secara acak dan memerhatikan tulisan di papan tulis. Seperti biasa, Tuan A duduk tenang sendirian di sofa paling depan dengan jubah bertudung, menatap kerumunan dari posisi yang lebih tinggi. Formula ramuan urutan 8 Sheriff, 450 pound. Sio membaca isi yang sudah sangat familiar itu dalam hati, sambil menghela napas lega. Hal yang paling ia takuti adalah tidak adanya penjual, ketika ia akhirnya berhasil mengumpulkan uang dengan susah payah. Aku mendapat 400 pound dari hasil pembagian, ditambah tabunganku yang semula 150 pound, itu cukup. Tapi, aku pasti akan membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk bahan utama. Mungkin aku bisa berpindah lingkaran, dan mencari tahu apakah ada Beyonder yang tertarik pada formula ini. Sio tiba-tiba merasa bersemangat, menyadari bahwa ia telah menemukan cara untuk menghasilkan banyak uang. Terus terang, ia tidak akan pernah membocorkan formula itu, jika bukan karena keputusasaan untuk mendapatkan uang, demi membeli bahan pembuatan ramuan. Di satu sisi, kebanyakan orang selalu berharap jumlah Beyonder di urutan mereka sendiri sedikit, dan di sisi lain, harga bahan-bahan yang dibutuhkan akan melonjak drastis jika terlalu banyak pesaing yang menawar bahan-bahan tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk ramuan-ramuan selanjutnya. Setelah berpikir matang, Sio kembali merasa gugup, sebab wajar saja jika sebuah resep dipajang untuk dijual dalam waktu yang lama, tanpa ada yang membelinya. Terlebih lagi, jalur arbiter dimiliki oleh keluarga kerajaan dan militer. Semua aspeknya dikendalikan secara ketat, dan formula yang bocor biasanya berasal dari sedikit bangsawan yang jatuh miskin. Hampir tidak ada formula lengkap untuk urutan rendah hingga menengah. Seringkali, hanya satu atau dua saja yang lengkap dan itu pun dipadukan dengan fakta bahwa bahan utamanya dikendalikan dan sangat sulit didapatkan. Karena itu, Beyonder yang memilih jalur ini sangatlah jarang. Sio telah bergabung dalam beberapa lingkaran mistisisme di Backlund selama waktu yang lama, tetapi ia tidak pernah menemukan seorang arbiter pun selain dirinya sendiri. Di satu sisi, mungkin mereka menyembunyikannya dengan sangat baik, namun di sisi lain, itu juga bisa menjadi bukti masalah yang dihadapi dalam jalur urutan ini. Tapi dibandingkan Force, aku cukup beruntung. Ia belum menemukan resep lanjutan untuk apprentice sampai sekarang. Sio melihat pelayan Tuan A mendekat dan menulis sebuah catatan bahwa ia ingin membeli resep sheriff. Tak lama kemudian,
Ia dibawa ke ruang kerja di lantai 1. Sebelum masuk, ia mengambil jubah bertudung dari pelayan dan memakainya. Penjual di ruang kerja itu berpakaian sama, sehingga wajah mereka tak terlihat jelas satu sama lain. "Ini formula ramuan Sheriff. Di mana uangku?" tanya penjual itu dengan suara serak, sambil menekan selembar kertas di meja. Sio mengeluarkan uang tunai yang telah ia hitung berkali-kali, dan mendorongnya ke arah penjual. Setelah memeriksa keaslian uang kertas dan totalnya, penjual itu akhirnya menyerahkan formula ramuan yang dipegangnya. Sio segera melangkah maju dan meraih catatan itu. Matanya langsung menyapu bagian bahan utama, karena itulah yang terpenting. Sepasang mata teror Demon Worm. Telapak tangan kanan Silver War Bear. Benda Beyonder yang ku ketahui, tapi belum pernah kulihat dijual. Sio menghela napas, dan keluar dari ruang kerja lalu melepas jubahnya. Kembali ke ruang tamu, ia duduk di samping Force. Setelah keinginannya terpenuhi, ia perlahan mulai khawatir tentang nama kehormatan yang belum dikenal, dan roh jahat yang mungkin menghantuinya. 10, tidak, 20, tidak, 30 pound, untuk meminta seseorang yang ahli dalam pengusiran roh, melakukan ritual pemurnian untukku. Sio memantapkan niatnya, dan setelah bertukar beberapa kata berbisik dengan Force, ia memanggil pelayan Tuan A. Setelah waktu komunikasi bebas berakhir, ia melihat permintaannya tertulis sebagai entry tambahan di papan tulis. Diduga dihantui roh jahat. Meminta bantuan dari teman yang ahli dalam pengusiran roh. 30 pound. Tak lama kemudian, pelayan Tuan A datang kepada mereka berdua, dan mengundang mereka dengan tenang ke ruang tamu di lantai 1. Di dalamnya ada seorang pria mengenakan topeng putih. Ia memandang dua orang yang mengenakan jubah longgar, yang menyamarkan jenis kelamin mereka, dan tertawa kecil. "Izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu, agar kalian tidak meragukan kemampuanku." "Tidak, tidak, kami percaya pada Tuan A," kata Sio dengan tudung menutupi wajahnya. Sebelum Force sempat membuka mulut, ia sengaja menekan suaranya, agar nada kekanak-kanakannya tidak membocorkan identitas. Pria bertopeng putih itu merentangkan tangannya dan tertawa. "Itu kebiasaanku. Aku seorang penganut Dewa Matahari. Seperti yang kalian tahu, ini bukan hal yang umum di Backland, atau bahkan di seluruh kerajaan. Hanya melalui saat-saat seperti ini, aku bisa hidup sebagai diriku yang sebenarnya." Karena konflik besar antara Gereja Eternal Blazing Sun dan Gereja Storm, yang pertama tidak pernah mendapat izin untuk menyebarkan ajaran di Kerajaan Loen. Seorang penganut Dewa Matahari, ekspresi malas Force langsung lenyap. "Ini pertama kalinya aku melihat penganut Dewa Matahari yang masih hidup. Bukan seolah aku bisa bertemu diplomat berpangkat tinggi. Lalu, haruskah aku merasa terhormat?" Pria bertopeng putih itu merentangkan kedua lengannya lebar-lebar, dan mengangkatnya dalam gestur pemujaan kepada Dewa Matahari. Alih-alih menjawab pertanyaannya, Force tersenyum dan berkata, "Dalam hal pengusiran dan pemurnian, pelayan Dewa Matahari adalah seorang profesional. Hati kami tenang, jadi kita bisa mulai." Pria yang mengaku sebagai penganut Dewa Matahari itu tidak berbasa-basi. Ia mengeluarkan sebuah lencana dengan simbol matahari, dan meletakkannya di meja bundar di tengah. Lalu, ia menyalakan dua lilin menggunakan metode ritual dualistik. Setelah menyelesaikan langkah persiapan satu persatu, ia mulai melantunkan doa dengan suara keras dan luar biasa khusyuk. "Wahai matahari yang abadi, engkau adalah cahaya yang tak pernah padam. Engkau adalah perwujudan dari ketertiban. Aku berdoa kepadamu, tolong anugerahkan kepadaku sinar pemurnianmu. Tolong usir roh jahat dalam tubuh ini." Di tengah gema mantra Hermes, Sio dan Force melihat cahaya terang memancar dari lambang matahari, menyembur dengan murni dan hangat. Cahaya itu tiada akhir, seperti gelombang pasang, menyapu ke arah mereka berdua, dan menelan mereka secara bersamaan. Hampir 1 menit kemudian, semuanya kembali normal. Yang dirasakan Sio dan Force hanyalah kehangatan, begitu nyaman dan menenangkan, seperti berendam di pemandian air panas, atau berjemur di bawah matahari. Sherwood Borough. Kantor Polisi Rice. Klein duduk di bangku rendah, bersama sekelompok pencuri dan pemabuk. Pemandangan itu sungguh memalukan. Tiba-tiba, ia merasakan kehangatan di punggung tangannya, saat dinginnya malam Backlund berangsur hilang. Ketika ia menunduk, Klein menyadari bahwa 4 titik hitam
yang mewakili ruang misterius di atas kabut abu-abu, tidak muncul. Siapa yang sebaik itu? Sampai tahu kalau aku merasa agak kedinginan barusan. Gumamnya setengah bercanda, setengah penasaran. Sebagai mantan inspektur, ia menatap pencuri di sebelah kiri yang diborgol ke pipa, lalu ke arah pemabuk di sebelah kanan, yang tampak akan muntah kapan saja, tapi terus berteriak ingin memukul orang. Ia menghela napas memikirkan nasibnya saat ini, dan tak yakin kapan ia akan terbebas. Seharusnya akan ada satu ujian lagi setelah ini, dan setelah aku lolos, semuanya akan baik-baik saja. Kuharap polisi akan fokus pada duta besar dan geng Semangir, dan mengabaikan latar belakangku sebagai detektif rendahan. Secara teori, kemungkinan besar itu yang akan terjadi. Selama Nyonya Summer, Tuan Jurgen, dan lainnya tidak mengatakan sesuatu yang menarik bagi polisi. Ya, mereka baru saja bertemu denganku, jadi mustahil mereka tahu terlalu banyak. Ciri-ciri Beyonder milik Mersol telah kuambil, dan kusimpan di atas kabut abu-abu. Ia tidak meninggalkan sesuatu yang aneh, jadi tak seorang pun akan menyadari bahwa ia dulu seorang Beyonder, dan mempertanyakan kekuatanku. Lebih dari 1 jam telah berlalu. Di tengah usahanya menenangkan diri, Klein melihat seorang perwira dengan janggut pendek kekuningan, berjalan ke arahnya. "Sherlock Moriarty, ikut aku ke ruang interogasi," kata sersan itu, tanpa penjelasan lebih lanjut. "Ini dia." Klein berdiri dan mengikutinya. Setelah berbelok di sebuah sudut, sersan itu berhenti di depan pintu besi, dan memberi isyarat agar Klein masuk. Klein menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya. Ia meraih gagang pintu dan membukanya. Itu adalah ruangan kecil dengan dinding tebal, dan sebuah meja kecil di tengahnya. Ada kursi di kedua sisi meja, di bawah cahaya lampu gas yang elegan. Klein mengenali sang interrogator sebagai seorang pria berpakaian kemeja hitam, pemandangan yang cukup langka. Ia tidak mengenakan rompi, tetapi mengenakan mantel hitam yang tidak termasuk dalam pakaian formal biasa. Ia memiliki alis tipis dan mata biru dingin. Wajahnya keras, kaku, dan sama sekali tak menunjukkan kelembutan. Pria itu menunjuk kursi di hadapannya, dan berkata dengan suara berat, "Aku bertanya, kau menjawab." Sebelum ia selesai berbicara, Klein merasakan tekanan luar biasa menindih dirinya. Ia merasa seolah arus listrik merobek pikirannya, mencambuk jiwanya dengan cambuk berduri. Perasaan itu menyakitkan dan membuat mati rasa, seolah berasal dari dalam otak yang terdalam. Hampir mustahil untuk melawannya, yang bisa ia lakukan hanyalah gemetar, dan lututnya tertekuk. Klein nyaris terjatuh ke lantai, dan buru-buru berpegangan pada meja untuk duduk. Pelipisnya berdenyut sakit. Ini akibat dari kekuatan Beyonder. Orang biasa mungkin akan mengira ini hanya masalah psikologis, akibat gugup atau tekanan dari otoritas sang interrogator, tapi aku tahu jelas ini adalah efek dari kekuatan Beyonder, kekuatan yang bisa menyerang pikiran secara langsung. Ia segera mengingat informasi yang pernah dibacanya, dan dengan cepat memastikan dugaannya. Jalur arbiter. Urutan 7, interrogator. Apakah masalah ini telah dialihkan ke Departemen Khusus Militer? Pikir Klein dengan sedikit lega. Selama bukan Nighthawks, tak apa-apa. Identifikasi duta besar yang bertemu Mersol dari foto-foto ini. Pria dingin berpakaian hitam itu menyebarkan 8 foto hitam putih di meja kecil. Klein merasa seperti cambuk listrik dalam pikirannya terangkat tinggi, dan peringatan akan rasa sakit luar biasa, membuatnya tidak berani berbohong. Tentu saja, tidak ada alasan bagi Klein untuk berbohong. Setelah beberapa saat mengamati, ia mendorong satu foto ke arah interrogator. Itu adalah seorang pria parubaya berpakaian mencolok, yang terlihat cukup memesona. Interrogator meliriknya, namun tidak memberikan respons. Ia kembali bertanya, "Apakah pernyataanmu sebelumnya benar?" Klein merasa seolah dipaksa masuk ke dalam mimpi. Ia tetap menjaga pikirannya tetap jernih dan rasional, tidak menyerah pada cambuk dalam pikirannya, dan dengan tulus menjawab, "Tidak ada yang bukan kebenaran." Interrogator itu condong ke depan, dengan tangan bertumpu di meja kecil dan berkata, "Kapan terakhir kali kau bertemu Ian Wright?" Kemarin pagi," jawab Klein dengan susah payah. "Aku membuntuti Mersol dan menemukan mayat detektif Zreal. Karena tidak ingin berurusan dengan polisi, aku membawa Ian untuk mengidentifikasi mayat.
dan memintanya menelepon polisi. Mayat Zriel berada di pintu masuk selokan di bawah Iron Carbon Street di East Borough. Setelah keheningan singkat, interrogator akhirnya mengangguk. Klein segera merasakan tekanan besar itu lenyap, bersama dengan cambuk di pikirannya. "Kau boleh pergi sekarang," katanya tanpa nada emosi sedikit pun. Klein berdiri dan membuka pintu, tidak menyembunyikan langkahnya yang goyah. Ia merasa itu lebih melelahkan daripada bertarung melawan Mursol. Sedikit saja ia melakukan kesalahan, jiwanya akan hancur sepenuhnya, dan ia akan menjawab setiap pertanyaan pihak lain dengan patuh. Tidak, kalau bukan karena jiwaku yang istimewa, dan telah terbiasa dengan ujian berupa teriakan gila selama waktu yang lama, membuatku mampu menjaga ketenangan dan rasionalitas dalam keadaan tertentu, kemungkinan besar aku sudah mengalami keruntuhan mental barusan. Klein berjalan menyusuri koridor, punggungnya terasa dingin. Saat itu, sersan tadi datang dan berkata, "Ikut aku untuk mengisi beberapa formulir. Pengacara Jurgen sedang menunggumu untuk mengurus jaminan." Klein menghela napas pelan, dan akhirnya benar-benar merasa lega. Ia tahu bahwa bahaya telah berlalu. Klein bertemu dengan Jurgen Cooper di sebuah kantor, di kantor polisi Rice. Pengacara senior muda itu tetap berpakaian sangat formal, seolah-olah ia selalu siap menghadiri pesta makan malam yang mewah. Ia mengenakan jas hitam berkancing ganda, kemeja putih berkerah kaku, dasi kupu-kupu besar, dan sepatu kulit mengkilap. Semua itu membuat para polisi bersikap sangat sopan padanya. Jurgen memegang topi setengah tinggi miliknya, dan menatap Klein dengan mata birunya sambil berkata, "Semua formalitas sudah selesai. Kau bisa pergi jika membayar uang jaminan sebesar 10 pound. "Terima kasih." Klein tak mengatakan apa-apa lagi. Ia mengikuti Jurgen, yang tampan namun tampak kuno, menuju kantor keuangan yang berada tak jauh dari sana. Di sana ia mengeluarkan dompetnya, dan menarik 2 lembar uang kertas 5 pound. Ia sangat bersyukur karena membawa semua uangnya, total 95 pound bersamanya. Kalau tidak, mungkin ia harus meminjam dari tetangga baiknya, Jurgen. Tentu saja, skenario terburuknya adalah jika ia meninggalkan uang itu di rumah. Klein tidak yakin berapa banyak yang akan tersisa setelah polisi menggeledah tempat kejadian. Namun ia tak bisa menyimpan uang itu di dunia di atas kabut abu-abu, karena mungkin ia perlu menyuap seseorang untuk membebaskan dirinya. Saat ini, banyak surat kabar dan majalah yang merusak reputasi polisi dengan menyebut mereka tak diawasi, brutal, korup, pemeras, dan kejam. Klein tidak sepenuhnya percaya, tapi juga tak berani meragukannya. Bagaimanapun, uang milik Mursol bisa saja berakhir di kantong seseorang di kantor polisi. Setelah membayar jaminan, Klein mengikuti Jurgen keluar dari kantor polisi, dan langsung menggigil ketika diterpa angin dingin dan lembab. Setelah kasusnya selesai, uang jaminanmu akan dikembalikan. Tentu saja, jangan berharap mereka akan memberitahumu secara sukarela. Ya, dalam seminggu, jika tidak ada yang memberitahumu bahwa kehadiranmu dibutuhkan kembali di kantor polisi, kau bisa datang ke sini dan meminta pengembalian jaminanmu. Secara teori, kau juga bisa mendapatkan kompensasi yang layak, jika ada, dari harta peninggalan pihak lain. Jurgen berjalan ke arah sebuah kereta kuda yang terparkir di dekat situ. Hujan yang mengguyur sepanjang hari akhirnya berhenti, tetapi bulan merah tetap tersembunyi di balik awan gelap. Satu-satunya cahaya di jalanan berasal dari lampu gas. Baiklah, Klein hampir percaya bahwa ia akan kehilangan 10 pound itu selamanya. Ia tak bisa menahan diri untuk menghitung berapa banyak uang yang telah ia keluarkan demi menerima pekerjaan Ian. Ia hanya dibayar 5 pound, tetapi banyak perabot dan peralatan teh di rumahnya yang hancur. Ia harus membeli yang baru atau menyewa orang untuk memperbaikinya. Ditambah biaya bahan, ongkos kereta, dan perbaikan pakaian, perhitungan itu menyiratkan bahwa ia justru merugi. Kalau aku tak bisa mendapatkan kembali uang jaminan 10 pound itu, ini akan menjadi kerugian besar. Ya, karakteristik Beyonder yang ditinggalkan Mursol sebenarnya bernilai cukup tinggi. Klein naik ke dalam kereta dan mengerutkan kening. Ia selalu mengira bahwa detektif swasta yang menggunakan rumahnya sebagai kantor, paling-paling hanya tidak mendapat klien dan tidak menderita kerugian apapun. Namun pada akhirnya,
Klien menoleh ke Jurgen yang duduk tegak, lalu berkata dengan tulus, "Terima kasih. Terima kasih sudah menebusku. Berapa yang harus kubayar?" Jurgen mengangguk sangat formal dan berkata, "Kali ini gratis. Aku mendengar dari sersan vaksin bahwa kau terlibat dalam sebuah insiden. Aku percaya kita akan sering bekerja sama di masa depan. Kita akan sering bekerja sama di masa depan." Klien tak bisa menahan tawa sambil berkata, "Tuan pengacara Jurgen, apakah kau sedang mengutukku?" Jurgen menggeleng serius. "Tidak, bukan begitu maksudku. Sangat umum bagi seorang detektif swasta untuk memiliki pengacara tetap yang bekerja bersamanya. Tuan, kau benar-benar tidak punya selera humor. Padahal wajahmu tampak cukup muda." Gumam Klien dalam hati sebelum berkata sambil tersenyum, "Kebetulan sekali, aku memang butuh pengacara untuk membantuku menyusun kontrak investasi." "Kontrak investasi?" tanya Jurgen dengan nada sedikit terkejut. "Aku tahu ini bukan bagian dari pekerjaan detektif swasta, tapi kebetulan aku menemukan peluang investasi yang bagus," jelas Klien singkat. "Tuan pengacara Jurgen, berapa biaya penyusunan kontrak berdasarkan tarifmu biasanya?" "Biasanya, tergantung pada jumlah total kontrak dan tingkat kesulitannya," jawab Jurgen dengan serius. "Jumlah totalnya 100 pound, dan syarat-syarat yang kubutuhkan adalah..." Klien menjelaskan secara rinci, termasuk hak preemptif, hak veto, dan sebagainya. Jurgen berpikir keras selama beberapa menit sebelum berkata, "2 pound. Aku akan memberikannya padamu Senin pagi." "Baik." Klien tidak membahas hal itu lebih lanjut, dan mulai menanyakan informasi tentang kasus malam itu. Dalam perjalanan pulang ke Jalan Minsk, Klien secara sukarela membayar ongkos kereta sebesar 3 soli. Setelah berpamitan dengan pengacara muda yang serius itu, ia berjalan kembali ke rumahnya. Ia membuka pintu, dan ketika melihat kekacauan di dalam rumah, hatinya terasa perih. Ia tak pernah menyangka bahwa ia akan memulai bisnis detektifnya dengan kerugian. Begitu Klien melepas mantelnya dan mulai membersihkan kekacauan itu, bel pintu berbunyi. Ia membukanya dengan heran, dan melihat Julian, pelayan dari rumah sebelah, mengenakan rok hitam putih. "Selamat malam, Tuan Moriarty. Tuan dan Nyonya Summer ingin mengundang Anda untuk membicarakan sesuatu," kata Juliana dengan nada yang mengandung sedikit ketakutan. "Inilah dia. Masalah kompensasi." Klien menampilkan senyum dan berkata, "Baiklah." Ia mengenakan mantel bersih dan mengikuti pelayan itu ke rumah sebelah. Luke Summer dan istrinya, Stellin Summer, sedang duduk di sofa ruang tamu. Luke yang bertubuh gempal dan berkumis tipis berdiri, dan mengulurkan tangan sambil tertawa kecil. "Selamat malam, Tuan Moriarty. Baru saja aku tahu bahwa Anda seorang detektif swasta." Sebagai tetangga, itu cukup mengejutkan. "Tidak, itu salahku. Aku tidak tahu apakah aku cocok untuk pekerjaan ini, dan mungkin mencari pekerjaan lain sewaktu-waktu," kata Klien, sambil menjabat tangan tuan rumah itu. "Aku sangat menyesal atas apa yang terjadi malam ini. Aku akan memberikan kompensasi. Itu hanya kecelakaan," kata Luke menenangkan. Stellin, yang berambut pirang, bermata biru, dan cantik, bertanya dengan rasa penasaran, "Apakah Anda benar-benar membunuh penyusup itu?" "Hah? Anda pasti ingin teh hitam, bukan?" Klien mengangguk. Mungkin dia hanya pencuri biasa. Ia tidak menyebutkan bahwa masalah itu terjadi karena salah satu pekerjaannya, demi mencegah pasangan Summer memiliki kesan buruk. "Karena polisi tidak memberitahu mereka, maka aku tak perlu melakukan sesuatu yang tak perlu," tambah Klien dalam hati. Luke Summer tertawa dan berkata, "Anda pasti memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Sebagai tetangga, aku merasa sangat aman. Mungkin suatu saat kami akan mempercayakan sesuatu kepada Anda." Klien tertawa kecil seolah mengejek dirinya sendiri. "Sebenarnya, aku hampir mati. Bagaimanapun juga, Anda adalah pemenang akhirnya," kata Luke. Setelah berbincang sedikit tentang topik itu, Stellin mengambil cangkir porselen dan menyesap isinya. "Aku sangat penasaran. Berapa banyak permintaan yang diterima seorang detektif swasta dalam seminggu? Dan berapa banyak yang bisa mereka hasilkan?" Klien tidak berusaha menyembunyikan apapun dan tertawa. "Itu tergantung situasinya. Seperti hasil panen di ladang, ada yang baik dan ada yang buruk. Minggu lalu aku menghasilkan 5 pound dan 5 soli. Tapi setelah kejadian tadi malam,
Mungkin aku malah merugi. Seolah tak mendengar bagian terakhir dari ucapannya, Stellin melanjutkan, kalau Anda bisa mempertahankan penghasilan seperti itu, Anda akan hidup cukup nyaman di distrik Sherwood, Beckland, dengan 5 pound per minggu. Tidak perlu menyewa kamar tambahan, Anda bisa mempekerjakan pelayan untuk pekerjaan kecil, mendengarkan simfoni 2 minggu sekali, atau menonton opera. Sekali seminggu, Anda bisa bermain tenis atau squash, bergabung dengan salon membaca, dan makan di restoran bagus. Tentu saja, jika Anda sedang bersiap menikah, Anda perlu menabung sedikit. Gaji mingguan 5 pound masih sedikit kurang untuk disebut benar-benar layak. Kalau begitu, berapa gaji mingguan yang dianggap benar-benar layak? Tanya Klein. 7 pound. Minimal. Stellin mengangkat dagunya sedikit. Klein menoleh ke Luke dan berkata santai. Aku mendengar dari istri Anda bahwa Anda bekerja di Koim, tapi aku tidak tahu bisnis utamanya. Antrasit dan arang. Jawab Luke sambil tersenyum. Tak heran Anda menjadi anggota Asosiasi Pengurangan Asap. Pikir Klein sejenak lalu bertanya. Di Beckland, berapa besar gaji seorang manajer? Jarang sekali disebutkan di surat kabar dan majalah. Haha, itu tergantung industrinya, juga ruang lingkup pekerjaan posisinya. Manajer terbaik di Bank Beckland mendapatkan 5.000 pound setahun. Tapi untukku sekitar 430–440 pound termasuk bonus. Kata Luke santai. Itu sekitar 8 pound per minggu. Pantas saja. Sebelum Klein sempat berbicara, Stellin mengeluh. Sebenarnya, kami bisa tinggal di pinggiran kota, dan aku akan memiliki taman dan halaman rumput. Luke bisa punya kandang kuda, dan membeli kereta baru serta 2 anak kuda yang sudah lama ia incar, tapi itu akan membuang terlalu banyak waktunya untuk perjalanan ke tempat kerja. Itu akan lebih berharga. Sebuah kereta baru lengkap dengan kuda, harganya sekitar 100 pound. 8 pound per minggu memang luar biasa. Sayangnya, belum lama sejak kenaikan gajiku terakhir kali. Klein hanya bisa tersenyum. Setelah berbasa-basi beberapa saat lagi, ia pamit dan pergi, menghela napas dalam hati. Tuan dan Nyonya Summer masih tergolong baik. Kalau tuan tanahnya jahat, mungkin depositku sudah dipotong, aku akan diusir, dan diminta angkat kaki setelah kejadian tadi malam. Setelah kembali ke rumah, Klein mulai bekerja membersihkan rumah. Ia tidak terburu-buru naik ke atas kabut abu-abu untuk memeriksa arus hangat di punggung tangannya, juga tidak terburu-buru melakukan ramalan. Karena khawatir Departemen Khusus Militer masih mengawasinya. Ia memutuskan untuk pergi ke bar yang pernah dijelaskan Ian besok malam, untuk membeli pistol, guna menghadapi kemungkinan serangan mendadak dari orang-orang nekat. Klein bahkan berencana mencari cara untuk menyewa pengawal, seorang Beyonder kuat. Pertama, agar ia bisa memanfaatkan kesempatan itu, untuk terhubung dengan lingkaran Beyonder tanpa mengekspos dirinya. Kedua, karena ia khawatir penyerang berikutnya dari pihak duta besar, memiliki kemampuan untuk menghindari pengawasan Departemen Khusus Militer. Meskipun agak lucu karena seorang Beyonder urutan 8 seperti dirinya, yang bahkan dikenal sebagai roh jahat pendendam oleh orang lain, masih perlu menyewa pengawal. Klein tetap mengutamakan keselamatannya di atas segalanya. Kalau harganya terlalu mahal, aku akan meniup peluit tembaga untuk memanggil Tuan Azik. Tentu saja, itu mungkin lebih berbahaya. Aku tidak terlalu tahu banyak tentang artefak tersegel 008. Gumam Klein dalam hati setelah membersihkan rumah. Setelah upacara pemurnian berakhir, pria bertopeng putih itu berkata kepada Sio dan Force, tak peduli roh jahat seperti apa, semuanya sudah kuusir. Jika ia mencapai tingkat roh jahat yang tak mampu kuusir, seharusnya sudah ada respons. Namun, tidak ada. Sambil berbicara, ia menuangkan air yang mengembun pada lambang matahari ke dalam sebuah botol logam kecil dan menyerahkannya kepada Sio. Percikan ini di kamarmu untuk mengusir sisa-sisanya. Terima kasih. Sio membayarnya sambil merasa perih di hati, namun ia merasa jauh lebih tenang. Beberapa saat setelah ia kembali ke ruang tamu bersama Force, pelayan mengantarkan sebuah catatan kepada mereka. Nona Arbiter, yang baru saja membeli formula sheriff, maukah Anda berbincang di ruang kerja? Aku mungkin memiliki sesuatu yang Anda butuhkan.